Pengertian paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani merupakan cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau kenyataan yang ada di dunia ini, tentang suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma sering dipahami sebagai cara berpikir berdasarkan pandangan tertentu terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Cara berpikir tersebut kadangkala dikaji dengan menggunakan teori-teori ilmiah, eksperimen atau sumber keilmuan tertentu yang dapat dipercaya. Paradigma Qur'ani akan membangun kerangka bagi pengembangan cabang ilmu pengetahuan dari hasil observasi yang dapat diakui. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Amalia Putri dengan NIM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan hukum Islam di kehidupan modern. Hukum Islam berarti syariat, al-syariah al-islamiyah, dan juga berarti fikih Islami, ialah al-fikih al-islami. Al-syariah secara etimologis berasal dari kata syara'ah, yashra'u, syar'an, wa suru'an, syariatan. Hukum Islam di sini ialah segala hal yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya hukum Islam ialah segala peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul yang diyakini dan diakui berlaku mengikat untuk semua umat Islam yang ada di dunia ini. Fungsi atau peranan hukum Islam di masyarakat modern ini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi ibadah. Hukum Islam adalah segala aturan Tuhan yang harus dipatuhi oleh seluruh umat manusia, dan kepatuhan ini disebut dengan ibadah, yang sekaligus merupakan indikasi keimanan kita terhadap Tuhan. Yang kedua ialah fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Fungsi ini ialah mengatur tata cara kehidupan dengan sesama manusia yang bisa menjadi kontrol sosial dalam berkehidupan atau menjalin hubungan sesama manusia di kehidupan masyarakat. Fungsi ini juga menerangkan bahwasanya hukum Islam selalu berhubungan dengan masyarakat atau sesama manusia. Dalam prakteknya, hukum Islam ini selalu berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi zawajir. Fungsi zawajir ini merupakan fungsi atau sarana pemaksa untuk melindungi warga masyarakat dari segala hal yang membahayakan atau ancaman yang membahayakan dalam kehidupannya. Yang terakhir yaitu fungsi tanzim wa islah wal ummah. Fungsi ini ialah mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera, di mana sebagai umat Islam atau sesama anggota orang Islam kita harus memiliki interaksi yang bagus, seperti dengan menyapa setiap hari ataupun berkumpul di suatu majelis akan mempererat interaksi sosial kita dan akan membangun silaturahmi yang menciptakan lingkungan yang lebih baik, aman, tentram. Hukum juga dipahami sebagai kumpulan aturan yang baik, sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan. Hukum Islam di sini harus kita patuhi dan kita jalankan sebagai seorang mukmin. Macam-macam hukum Islam ada 5. Yang pertama yaitu wajib atau fardu, yang artinya merupakan perintah Allah yang harus dikerjakan. Jika perintah itu kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Fardu atau wajib dibagi menjadi 2, yaitu fardu ain, merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh setiap mukallaf atau orang-orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama karena telah dewasa dan berakal, serta telah mendengar seruan agama. Contohnya yaitu salat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Yang kedua yaitu fardu kifayah, merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh sebagian mukallaf. Jika tidak ada yang mengerjakan maka semua mendapatkan dosa. Contohnya seperti merawat jenazah, seperti memandikan, mensolatkan, mengkafani, serta mengantarnya ke liang lahat atau berkubur. 2. Sunnah. Sunnah adalah hal atau perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala
dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sunnah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya seperti sholat taraweh dan sholat id. Yang kedua, sholat ghairul muakkad, yaitu sunnah biasa. Contohnya sholat rawatib, sedekah, puasa Senin Kamis. Yang ketiga yaitu haram. Haram adalah hal yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan jika dilakukan akan mendapatkan dosa. Contohnya meninggalkan sholat, tidak berpuasa Ramadan. Yang keempat yaitu makruh. Makruh adalah hal yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya memakan buah petai, bawang mentah, merokok dan sebagainya lainnya. Yang terakhir adalah mubah. Mubah adalah hal yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, seperti makan, minum, tidur, dan melakukan rutinitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Fitriah dengan NIM akhir 032 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan sistem hukum Islam di Indonesia. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan sistem hukum dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum setelah kemerdekaan. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia nampak jelas setelah Indonesia merdeka. Walaupun demikian, bukan berarti pada fase awal sebelum proklamasi, umat Islam tidak memiliki kontribusi terhadap negara Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, termasuk salah satunya adalah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang merupakan hasil perjuangan umat Islam dengan beberapa komponen bangsa yang lainnya. Poin yang kedua, yakni lahirnya regulasi pandangan umat Islam berkaitan dengan hukum Islam. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum dewasa ini semakin nampak jelas dengan ditandai lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam. Lalu poin yang ketiga, yakni lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam satu perspektif, Indonesia merupakan negara bukan berideologikan Islam, namun kerangka acuan dalam mengembangkan aturan hukum dan perekonomian banyak yang mengacu pada nilai-nilai Islam. Pancasila yang awal mulanya merupakan hasil perubahan dari Piagam Jakarta dengan menghilangkan 7 kata pada sila pertama. Kelahirannya juga tidak bisa dilepaskan dari kontribusi umat Islam. Argumen dasar ini dapat diidentifikasi melalui tujuan dan misi negara Indonesia yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan 5 Sila Pancasila dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian penjelasan materi dari saya. Thank you.